Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang klasifikasi makhluk hidup atau organisme. Seperti yang kamu ketahui ya, kalau organisme di bumi ini sangat banyak dan sangat beragam. Tidak perlu jauh-jauh. Di Indonesia saja, di setiap wilayahnya memiliki tumbuhan ataupun hewan yang sangat bervariasi dan bahkan hanya ada di suatu wilayah tersebut. Karena organisme yang sangat banyak tersebut, biologi membuka cabang. Cabangnya itu khusus mempelajari tentang bagaimana cara makhluk hidup itu dikelompokkan ataupun diklasifikasikan. Namanya yaitu taksonomi. Jadi taksonomi adalah merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Oke, ini yang kita bahas ya, tentang taksonomi. Gimana sih cara mengelompokkannya? Jadi kita menggunakan prinsip melihat dari ciri-ciri yang mengacu kepada perbedaan atau persamaan dari setiap makhluk hidup. Jadi kita bisa mengelompokkan makhluk hidup itu berdasarkan adanya perbedaan dan juga adanya persamaan. Jadi tumbuhan tidak sama kelompoknya dengan hewan. Nah, makanya perlu ada pengelompokan ciri berdasarkan perbedaan dan juga persamaan. Oke, di sini ada gambar. Gambarnya menjelaskan tentang kelompok dari berbagai bakteri. Bakteri ini kenapa dibedakan kelompok? Karena dibedakan berdasarkan perbedaan bentuk dari si bakteri. Jadi ada yang spiral, ada yang bentuknya seperti kapsul ya, lalu ada yang bulat. Jadi perbedaan tersebut membuat bahwa bakteri ini memiliki kelompok yang tidak sama. Lanjut, sebelum kita masuk lebih jauh, kamu harus tahu dulu tingkatan dari pengelompokan tersebut atau tingkatan takson. Jadi karena ciri-ciri yang akan dikelompokkan itu banyak, jadi perlu dibentuk tingkatan. Jadi ciri-ciri paling umum akan dikelompokkan dan akan diklasifikasikan berdasarkan ciri yang paling umum hingga sampai paling spesifik. Jadi di sini untuk tingkatan paling tinggi atau tingkatan paling besar nanti kelompoknya yaitu kingdom. Lalu turun ke bawah itu menandakan bahwa ciri semakin di bawah akan semakin spesifik, sehingga kelompok spesiesnya juga semakin sedikit. Jadi semakin ke atas maka cirinya semakin umum, sehingga banyak anggota kelompok yang bisa masuk. Di sini ada kingdom, phylum dan divisio, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Tingkatan ini tidak boleh diacak karena memang sudah diurutkan berdasarkan ciri yang diketahui. Lanjut, kita bahas satu persatu dari tingkatan takson. Kita mulai dari yang terbesar yaitu kingdom atau kerajaan. Jadi sebenarnya kerajaan itu dari beberapa ahli dan juga beberapa ilmuwan tidak langsung ya dikelompokkan menjadi, di layar ini kan 5 ya, jadi tidak
serta-merta langsung 5, jadi bertingkat gitu. Jadi sebelumnya kingdom itu ada 2, dikelompokkan terlebih dahulu, lalu berkembang pengetahuan, ilmu pengetahuan, sehingga lama-kelamaan semakin mengerucut, sehingga didapatkan yang paling sering dikelompokkan itu menjadi 5 kingdomnya. Sebenarnya ada kingdomnya itu 6, cuman yang sering sampai sekarang ya kingdom itu 5. Kita bahas dari yang Monera. Jadi Monera ini merupakan kerajaan bakteri. Jadi yang sering kamu dengar bakteri penyebab diare atau penyebab banyak penyakit itu merupakan kerajaan dari Monera. Lanjut, ada namanya protista. Protista itu contohnya apa? Protista itu contohnya amoeba, paramecium, atau makhluk yang sering kamu makan, yaitu rumput laut. Rumput laut merupakan bagian dari protista. Jadi protista itu tidak sama dengan bakteri ya. Dan juga rumput laut itu juga bukan tumbuhan. Jadi dia merupakan kerajaan protista. Ketiga yaitu fungi. Fungi merupakan kerajaan dari jamur. Jadi kayak jamur yang kamu makan seperti jamur shiitake, jamur tiram, jamur kuping, jamur enoki, itu merupakan kerajaan dari jamur atau fungi. Jadi kamu tidak bisa memasukkan fungi kepada Monera karena dia memiliki kerajaannya sendiri. Lanjut, ada plantae atau plantae. Plantae ini merupakan kerajaan tumbuhan. Jadi tumbuhan yang kamu lihat sekarang itu masuk kepada kerajaan plantae. Jadi mulai lumut, paku ataupun pakis, tumbuhan berbiji. Itu contohnya kayak jagung, wortel, jeruk, itu merupakan bagian dari kerajaan plantae. Lanjut, terakhir yaitu animalia. Animalia merupakan kerajaan dari hewan, dari mulai hewan peliharaan kamu seperti kucing, terus marmut, hamster, kelinci, ataupun hewan yang di air, ikan, paus, ataupun yang terbang seperti burung, kelawar, itu merupakan kerajaan dari hewan. Jadi boleh nggak kalau kucing kita masukin ke kerajaan Monera? Nggak boleh, karena sudah dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang ada pada setiap kerajaan. Jadi kalau kucing itu memiliki ciri-ciri yang mengarah kepada animalia. Begitupun juga tumbuhan. Tumbuhan tidak bisa dimasukkan kepada fungi karena tumbuhan memiliki ciri-ciri yang tidak sama seperti jamur. Jadi ada 5 ya yang sering dibahas dari kerajaan. Lanjut, ternyata masing-masing kerajaan ini juga dibagi lagi. Dibaginya sebagai apa? Sebagai film ataupun divisio. Sebenarnya film divisio ini sama. Yang bedakan apa? Biasanya film itu lebih mengarah kepada kepemilikan kingdom animalia biasanya. Jadi sering film itu dipakai untuk animalia. Lalu divisio itu seringnya untuk siapa? Divisio itu sering dipakai untuk kingdom plantae. Jadi kalau yang lain itu biasanya ngikut ya. Kadang dia menggunakan divisio ataupun film. Di sini untuk animalia itu beberapa filmnya banyak ya. Di sini contohnya Chordata. Jadi Chordata itu merupakan film dari vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Coba kamu sebutkan hewan-hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya ikan. Boleh kamu sebutkan apa lagi? Lalu ada hewan yang tidak memiliki tulang belakang, yaitu invertebrata. Di invertebrata ini filmnya banyak. Ada dari mulai hewan berpori seperti porifera, lalu nanti ada echinodermata, contohnya seperti bintang laut dan sebagainya macamnya. Bisa apalagi invertebrata, serangga, cacing,
ataupun seafood. Seafood itu merupakan contoh dari hewan invertebrata. Jadi filmnya juga berbeda-beda. Lanjut dari divisio. Divisionya Kingdom Plantae. Jadi untuk divisio Kingdom Plantae itu ada 3. Yang pertama Bryophyta itu untuk kelompok lumut, lalu Pteridophyta itu untuk kelompok pakis atau paku. Lalu tumbuhan berbiji yang biasa kamu makan ya, mangga, padi, tebu. Itu merupakan bagian dari spermatophyta. Jadi divisionya ada 3. Gimana cara mengingatnya biar gampang? Kalau ada akhiran katanya pita, maka itu merupakan divisio. Contohnya di sini Bryophyta merupakan kelompok lumut. Lanjut, kita turun ke bawah lagi, berarti semakin ke bawah cirinya semakin spesifik. Ternyata divisio itu juga memiliki bagian-bagian klasifikasi atau kelompok. Kelompoknya dikategorikan kelas. Jadi karena kelas itu sangat banyak, gimana caranya untuk mengingatnya atau untuk mengetahui bahwa itu merupakan kelas katanya? Kita bisa melihat kata tersebut dari akhiran. Jadi akhirannya kalau ada Edoneae, Opsida ataupun Pisceae itu merupakan kata untuk kelas. Kalau divisio tadi pita ya. Kalau di kelas di sini ada 3. Contohnya Monocotyledonae. Ini merupakan kelompok tumbuhan berbiji yang merupakan monokotil. Lalu di sini ada Magnoliopsida, akhirannya opsida. Jadi kalau akhirannya opsida berarti dia merupakan kata untuk menunjukkan nama kelas. Jadi dia bukan masuk ke divisio ya. Ingat kalau divisio itu pakai pita, contohnya Pteridophyta. Lanjut, kita turun lagi ke bawah, lebih spesifik lagi yaitu ordo. Jadi kelas yang tadi yang banyak ini banyak ya kelasnya, punya ordo. Ordonya itu biar gampang mengingatnya, kita lihat akhir katanya. Dari sini kita bisa melihat akhirnya yaitu ales. Jadi kalau ada akhirannya ales berarti kata tersebut menunjukkan nama ordo atau bangsa. Di sini contohnya apa? Contohnya yaitu Rosales, lalu Poales. Jadi kalau ada ales, dia bukan kelas ya. Jadi masuk ke nama ordo. Lanjut, turun lagi semakin spesifik, berarti ciri-cirinya semakin spesifik. Kita bahas ke famili atau suku. Ini juga sama. Maka di sini cara mengetahuinya gimana? Kita lihat akhiran. Kalau akhirannya Aceae dan Idae, maka biasanya itu merupakan kata untuk nama suku atau famili. Biasanya Aceae ini tumbuhan, Idae ini untuk hewan. Contohnya Rosaceae, maka ini merupakan kelompok dari suku. Kalau Felidae, ini sorry ya typo, Felidae ya bukan Felidae. Jadi kalau Felidae maka ini kelompok untuk famili dari hewan. Boleh nggak Felidae ini dimasukin ke ordo? Nggak boleh, karena kalau ordo itu harus akhiran ales. Lanjut, semakin mengerucut ya, semakin spesifik dari makhluk hidupnya, masuk kepada genus atau marga. Jadi di sini udah nggak pakai akhiran ya, tapi lebih kepada kata tersebut penulisannya gimana. Jadi kalau genus itu penulisannya dia biasanya terdiri dari satu kata. Di sini misalnya adalah kelompok padi. Padi itu banyak ya jenisnya. Jadi kalau kelompoknya padi namanya Oryza. Dan cara penulisannya gimana? Huruf pertama harus kapital dan kata tersebut harus miring. Kalau tidak dimiringkan, maka harus digaris seperti ini.
Ini merupakan contoh dari jagung. Kelompok jagung, ingat jagung itu jenisnya banyak. Jadi kalau kelompoknya itu marganya jagung, namanya Z atau Zea. Kalau padi, Oriza. Terakhir, lebih spesifik lagi yaitu jenis. Jadi udah ke masing satu nama si spesies. Jadi satu spesies ini sudah mendeskripsikan bahwa dia merupakan ciri dari yang paling dasar. Biasanya terdiri dari 2 kata. Kalaupun lebih, biasanya itu menandakan bahwa itu adalah nama si penemu. Gimana cara bacanya atau cara nulisnya? Sama dengan genus, jadi dimulai dengan kata pertama itu huruf kapital. Kalau kata kedua nggak harus. Jadi bukan nggak harus ya, tapi nggak boleh. Jadi harus seperti ini penulisannya. Dan 2 kata ini harus dimiringkan, atau kalau tidak dimiringkan harus di garis bawahi. Ini adalah contoh nama dari jenis kacang tanah. Jadi kacang itu nama marganya. Kacang banyak kan? Kacang kapri, kacang hijau. Nama spesiesnya nggak sama dengan kacang tanah, tapi nama marganya sama. Apa marganya? Aracis. Kalau nama spesiesnya, kalau Aracis hipogae, maka namanya kacang tanah. Tapi kalau bukan Aracis, yaitu ditambah bukan hipogae, bukan kacang tanah. Lanjut, ini contohnya hewan, Felis catus. Felis ini berarti menandakan marganya Felis. Catus ini nama spesiesnya. Jadi Felis catus adalah kucing. Felis tigris apa? Macan. Berarti dia berada dalam satu kelompok marga, yaitu kelompok kucing. Jadi kelompok kucing itu banyak. Kalau namanya tigris, macan. Kalau catus artinya kucing. Kalau ditambah domestikus berarti kucing rumah. Oke? Jadi setiap tingkatan ini semakin ke bawah maka dia semakin spesifik. Dan tingkatannya tidak boleh diacak. Seperti itu. Kita lihat contohnya ya. Ini merupakan tingkatan takson dari spesies kucing. Nah, ini gambar kucing ya, bukan harimau. Ini nama spesiesnya Felis catus. Jadi kingdomnya Animalia. Kenapa nggak Plantae? Karena kucing adalah hewan. Jadi kerajaannya adalah Animalia. Lanjut, filumnya Chordata. Kenapa filumnya enggak yang lain? Karena Chordata menjelaskan bahwa dia merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Kucing punya tulang belakang, makanya namanya Chordata di filum. Lanjut kelasnya Mamalia. Chordata itu memiliki kelasnya 5. Pertama apa? Pisces. Kedua amfibi. Ketiga reptil. Keempat aves. Kelima mamalia. Jadi kenapa dia nggak Pisces? Pisces itu ikan. Kenapa dia mamalia? Karena kucing merupakan hewan yang melahirkan dan juga menyusui. Lanjut ke ordo. Ordonya itu karnivora. Karnivora itu berarti dia hewan yang memakan daging. Kucing itu makanannya adalah daging. Lanjut, ingat ya, famili itu bisa diakhiri dengan kata idae. Jadi Felidae menandakan famili. Jadi boleh nggak Felidae dimasukin ke bangsa? Nggak boleh, karena idae menandakan nama famili. Lanjut, marganya Felis. Ingat ya, penulisan seperti ini adalah marga dan hanya terdiri dari 1 kata. Kalau dia 2 kata berarti sudah menjelaskan spesies atau jenis. Oke, ini contoh yang tumbuhan. Kerajaannya adalah Plantae. Kenapa dia nggak Monera? Karena di sini contohnya adalah jeruk. Jeruk bukanlah sebuah bakteri. Jadi dia nggak mungkin Monera. Jadi dia masuk kepada tumbuhan. Jadi kingdomnya Plantae. Ingat ya, kingdom itu ada 5. Jadi kalau kamu udah tahu dia masuk kemana, maka tulis di sini adalah jenis kerajaannya. Lanjut divisi spermatopita. Ingat ya, kalau akhirannya pita
maka dia merupakan nama divisio. Lanjut ke kelas Magnoliopsida. Opsida menandakan bahwa kata tersebut merupakan kelas. Boleh nggak Magnoliopsida pindahin ke divisi? Nggak boleh, karena divisi itu diakhiri dengan pita, bukan opsida. Lanjut ke bangsa Sapindales. Ales menandakan bahwa kata tersebut merupakan bangsa, tidak boleh dipindahkan ke kelas. Selanjutnya yaitu famili atau suku. Rutaceae. Aceae akhiran untuk suku, jadi tidak boleh dipindahkan ke divisio. Lanjut marganya Citrus atau citrus, dan spesiesnya yaitu Citrus sinensis atau Citrus sinensis, yaitu bahasa Indonesianya jeruk manis. Oke, sekian dulu tentang tingkatan takson. Ingat ya, takson itu tingkatannya tidak boleh ditukar. Jadi tingkatan paling atas tertinggi itu kingdom dan paling bawah itu adalah spesies.